Silakan. Oh ya. Saya terlibat dari biasa seperti mau menanyakan terkait dengan sebenarnya kalau ada di sini ada yang dijelaskan bisnis ekonomi satu sektor. Satu sektornya itu belum dijelaskan apakah sudah masuk dalam regulasi ini. Karena kan sebelumnya mikrofon dalam satu sektor apakah sudah masuk di satu sektornya seperti apa. Kemudian terkait dengan pasti semua karena kita tidak peluang, pasti peluangnya yang dibutuhkan adalah pelabuhan. Tapi pelabuhannya dari sisi positif dan negatif. Apakah yang perhitungan di DDB otomatis kan dari yang KAP itu nggak pakai apakah negatifnya dari adanya pelabuhan juga sudah masuk dalam perhitungan apabila pelabuhan ini semakin berjalan ke bawah Bisa bilang kedua. Setiap ya memang negara kita kan dari luar pasti membutuhkan pelabuhan, tapi kan pelabuhan ini selain dari sisi itu ada sisi negatif. Perhitungan yang itu kan otomatis hanya dari PAD. Ya, dari penerimaan PAD tidak tercermin secara langsung ke BDB. kalau BDB-nya sektor di daerah itu perhitungan dari Kecuali misalkan kalau ngomong PAD itu ini ya, saya kurang tahu betul, tapi sekarang kalau PAD itu masuk ke government spending, dia masuk ke PDB. Kalau kita lihat secara PDB based on expenditure. Nah, di samping tadi perlu dijelaskan juga apakah ada data dari Pak KTP juga dari orang itu sudah diperhitungkan belum? Karena tadi kan yang menjelaskan positif saya Ya, langsung aja ya. Pertama tadi service sektor ya. Sebenarnya di slide nomor hasil terakhir ya masalahnya. Hasil terakhir itu kan service sektor ya. Itu mencakup trade, kalau kita gabung trade, kemudian transportasi dan telekomunikasi. Karena data dari Indidapur sendiri menggabung employment untuk 3 sektor itu. Sebenarnya kalau di BDB yang bisa kita pecah ya, untuk trade sendiri misalnya berapa. Cuma datanya karena data dari employment itu hanya memberikan kita informasi untuk 3 sektor itu secara gabungan, maka saya menggabung ke 3 sektor tersebut. Itu cukup yang pertama. Lalu yang kedua ya, dampak negatif ya. Mungkin itu sebenarnya kita sudah pikirkan ya, tapi nggak kita bahas di sini, tapi bukan hubungannya dengan PAD atau apa ya, tapi kita lebih ini kita termanya terhadap environment, kualitas lingkungan misalkan. Jadi kan daerah yang di dekat pelabuhan dia lebih kotor atau lebih gitu. Sementara ini kita masih belum dapat variabel yang oke untuk level kabupaten kota. Semua beberapa level beberapa data misalkan seperti polusi ya, tingkat polusi itu kabupaten provinsi adanya, atau bahkan level pulau. Jadi kita akan consider itu mungkin di paper yang lain ya, tapi di paper pertama ini kita hanya fokus ke regional development, yang mana ini fokus ke 3 hal, yaitu GDP per kapita, employment, dan poverty rate. Ada lagi pertanyaan? Cuma dari
Saya dengan pendapat Pak ini, tadi saya lebih banyak melihat bahwa ini analisis itu benar ini orang pemerintahan sebelum Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa kebijakan pemerintahan Pak Jokowi, saya nggak tahu apakah ini akan memberikan hasil yang beda. Kemudian ditambah lagi dengan dia mungkin tadi lama, ini mungkin indikasi secara politik juga cukup kuat karena dibandingkan dengan fungsinya seperti apa yang dimau atau apa yang disebut dengan korupsi. Nah, apakah korupsi ini masih bisa dipakai untuk kedepannya? Karena terus terang menurut masalah tidak pemerintah, saya cenderung melihat bahwa ini arahnya ke proteksionisme. Ini tidak akan mempengaruhi dari sama dari Indonesia ini karena bapak Oke, terima kasih Pak Kusuma dari mana? Oh, Sebanyak TV, ya. Terima kasih Pak Kusuma atas pertanyaannya. Jadi, ya, kalau pada waktu terjadi bom, itu ada dua bom, satu dari dua Pak ya. Itu memang pada saat kejadian itu semua orang, ya termasuk saya juga berpikir bahwa ini akan sangat berdampak pada perekonomian atau hubungan ekonomi, karena itu kan korban jiwa yang banyak sekali dan itu mengakibatkan inovasi. Cuman kalau kita lihat tren pada waktu itu memang trennya menurun sedikit. Investasi setelah naik 1 tahun berikutnya agak turun sedikit. People terutama dari tourism itu yang turun tajam. Tapi tidak lama. Setelah itu naik lagi. Nah, kemudian terjadi lagi bom kayak di tahun 2004 di hutan Australia. Masalah 2004. Nah, itu 9 September itu turun juga, jadi berdampak pada hubungan warning seperti itu ya, tapi tidak lama. Nah, untuk kejadian 2014 ini, saya pribadi ya, ini opini saya pribadi karena memang khusus untuk topik ini editor bukunya yang menulis Pak. Jadi mungkin dan selanjutnya. Jadi memang ada pembahasan khusus seperti itu Pak. Jadi ini yang bagian terakhir epilog ini terkait masalah Bali khusus. Jadi kalau Bapak tertarik bukunya jadi dibahas khusus. Kita nggak itu, tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya berharap saya tidak tahu ya sudah terjadi atau belum. Tidak tidak atau jangan sampai terjadi penarikan besar. Sudah terjadi. Okay. Ya kita nggak tahu berapa lama karena waktu taping spying kita kan juga menarik besar. Tapi kan setelah itu kan reda. Dan itu juga bukan isu yang boleh dianggap sepele dari Indonesia, ya kan? Mungkin hal yang sama juga dengan kasus. Jadi, tapi kalau kita lihat sekeras-kerasnya tension, bahkan mungkin kalau boleh saya bandingkan, itu isu komunisme, kemudian yang mengganggu hubungan Indonesia Malaysia, dan kemudian itu sudah pengiriman terus kan, pasukan itu toh tidak berlangsung lama, ya. Baik lagi, memang terjadi pergantian rezim pemerintahan di kita dari pertama ke kedua. Tapi kan kemudian ada lagi tahun 75 isu gas Papua.
saya percaya sebetulnya ini tidak akan mengganggu terlalu lama. Dan kemudian saya yakin kedua pemerintahan mengerti bahwa benefitnya itu besar sekali yang mesti dijaga, karena apalagi trennya setelah reformasi ini, baik kunjungan ofisial kedua belah negara ke pemerintahan maupun tren di dalam trade dan kemudian investment itu meningkat. Dan ditambah lagi kerjasama kawasan Indonesia dengan ASEAN itu semakin meluas. Jadi tidak hanya ASEAN tapi ASEAN Plus. ASEAN Plus itu kan membuat Australia juga punya peluang untuk masuk di dalam ASEAN Plus itu. Paling tidak di RCEP ini, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang sebetulnya adalah ASEAN Plus 6. Jadi ini peluang besar yang menurut saya kedua belah pihak mengerti bahwa benefit yang mesti dijaga untuk the long run itu besar. Jadi kalaupun ada gangguan, saya pribadi tidak ada di buku ini, tapi saya pribadi melihat ke depan itu tidak semenakutkan yang mungkin saat ini sedang kita rasakan. Untuk itu mungkin saya agak setuju, karena memang secara produk kita complementary, jadi bukan competition gitu. Tapi untuk investment, kalau soal itu tadi bermain dari servis ya. Iya. Untuk yang sekarang gitu. Iya. Nah kalau main dengan kebijakan sekarang mesti misalnya harus bagus, harus sebagainya, itu pasti akan membuat mereka lebih berguna investasi ke depannya gitu. Servis juga ada pembatasan, misalnya memberikan asing sebagainya, mungkin di bidang pembatasan itu pasti akan mempengaruhi juga untuk ini kan juga berterima yang sekarang. Kalau ke depan kita ya efeknya nanti seperti apa? Oke. Saya juga punya komentar untuk itu. Itu menarik pertanyaannya, Pak. Jadi gini, kalau kita lihat misalnya kerjasama untuk services itu yang paling kuat kan AFAS ya Pak ya. Jadi ASEAN, dalam level ASEAN ya, Agreement Services itu memang liberalisasinya paling banyak pada level kawasan. Untuk Indonesia itu lebih banyak kawasan, bahkan itu lebih besar dari GATS ya, WTO. Tapi kalau kita lihat sejarah setelah reformasi bahwa kita menandatangani perjanjian AFF, kita kan punya unilateral liberalization untuk services. Itulah yang menyebabkan misalnya bank, ini hasil riset di tahun 2000 berapa saya lupa, itu menunjukkan bahwa Indonesia dibandingkan dengan komitmen AFAS-nya untuk beberapa sektor lebih liberal. Jadi misalnya ambil contoh untuk bank, itu kalau AFAS itu 70%. Pada kenyataannya itu bisa 90%. Nah, juga untuk retail atau mau 3 commercial reason, itu juga misalnya kayak retail ya, masa sebut merek ya, tapi retail asing itu kan dibatasi sebetulnya juga kalau salah saya sekitar 10% maksimal, tapi bisa lebih besar dari situ pada akhirnya. Jadi untuk isu service liberalization saya pikir untuk dari sisi jasa Pak ya, saya pikir nggak masalah. Untuk Australia juga kalau mau bergerak kalau mau service sektor nggak masalah. Tapi untuk mining itu memang saya setuju ada pengaruh yang kita kenal dengan beneficiation atau larangan ekspor ya. Dan itu memang per teori dan per empirical evidence itu jarang sekali berhasil ya larangan itu untuk menjadi ini, kecuali di perusahaan Nokia yang tadinya itu juga dari beneficiation pelarangan ekspor kayu, kemudian perusahaan itu kemudian dari ekspor memotong kayu akhirnya menjadi perusahaan telekomunikasi gitu kan. Jadi dari beneficiation yang kemudian menghasilkan industri. Nah di kita barangkali, dan kita juga lihat kenyataannya sejak 2009 itu diundangkan, kan sampai sekarang juga tetap nggak bisa diapa-apain ya Pak ya, karena toh banyak perusahaan yang kemudian dikasih izin lagi ya, karena memang tidak benar. Nah sementara untuk dari sisi Australia sendiri, kalau saya lihat misalnya untuk chemical, pharmaceutical industry atau mining ini, dugaan saya, ini saya belum lihat disagregat datanya ya, tapi ini yang kita dapat dari BKPM datanya itu sampai level ini AS1 ini
kita belum lihat disagregasinya, tapi menurut dugaan sementara ini Pak, ini dua produk ini memang tujuannya untuk pengolahan intermediate. Jadi bukan bermain di raw-nya, dugaan kita ya Pak. Perlu agregasi data lebih kuat dari sini. Jadi untuk service sector saya pikir tidak ada masalah. Untuk investasi di mining juga bisa lebih ke intermediate produk. Mungkin itu. Iya. Keras mungkin. Kasih lagi dulu ya. Enggak. Kedengaran. Iya. Saya coba. Ya saya Dia Warman dari Seknek. 15 tahun lalu saya kuliah malam di sini. Di rekan dua. Ada juga dikit. Yang pertama yang terkait dengan pelabuhan laut, mungkin datanya kan 2011 ya. Jadi mungkin kalau untuk 2014 atau 2015 mungkin hasilnya akan lebih signifikan atau lebih ini lagi karena pengembangan pelabuhan lebih cepat lagi, baik itu dari kerangka MP3E ataupun ke depannya kalau jalan tol laut itu semakin cepat terrealisir ya. Mungkin sudah dijelaskan tapi mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Di beberapa daerah itu kan juga ada pelabuhan, mungkin dia tempel juga ya, tapi hasil tambang itu kan dia ada jalur khususnya ya, ada pelabuhan khusus atau ya dermaga khusus lah. Dari tempat tambang ke pelabuhan dia nggak boleh ada umum, dia harus pakai conveyor atau apa gitu ya. Dan mungkin implikasi dampaknya dia terhadap perekonomian daerah itu berbeda dengan yang manufaktur gitu ya. Ya mungkin sudah ada penjelasan bisa kira-kira gambarannya seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua yang berkaitan hubungan RI Australia mungkin sedikit. Kira-kira ada pengaruhnya nggak background partai yang berkuasa di Australia? Karena seringkali ini juga kelihatan berbeda ketika Labour ALP berkuasa, berbeda dengan liberal konservatif gitu ya. Kita lihat pas zamannya Paul Keating atau sebelum Paul Keating, Bob Hawke dengan John Howard gitu ya. Kevin Rudd juga balik lagi ALP lebih dekat gitu ya. Kita lihat ya. Nggak tahu. Liberal John Howard. Kevin Rudd kan balik lagi ke buruh sama Julia Gillard sebelum sekarang balik lagi ke konservatif. Mungkin sudah disinggung dalam ini atau sudah coba dieksplorasi gitu ya. Begitu juga dengan kerjasama. Jadi meskipun waktu Julia Gillard itu atau Kevin Rudd dan Julia Gillard sudah ada white paper policy, itu kelanjutannya apakah ada pergeseran orientasi? Karena biasanya kan kalau buruh memang orientasinya lebih dekat ke Asia. Sementara kalau yang konservatif kan ke Eropa gitu ya. Gitu. Ya kalau misalnya lihat dari people terutama yang bersekolah ya di bawah yang sekarang itu kan beasiswa udah turun gitu. Jadi kalau ADS ya sekarang udah tahun lalu sampai 500, 2 tahun lalu sekarang udah 350 berkurang gitu ya kuotanya, dan informasinya juga akan mengalami pengurangan ya kalau dilihat dari bantuan. Tapi alasannya kan karena Indonesia sudah tergolong negara yang lebih maju, itu yang dijadikan alasan pengurangan kuota, bukan karena perbedaan orientasi. Itu bahasa diplomasi mungkin ya, tapi nggak tahu lihat secara akademisnya seperti apa. Kemudian juga ya kalau melihat dari asal investasi ya mungkin kalau kita lihat memang lebih banyak Amerika, Jepang, Cina gitu ya. Yang saya amati Jokowi itu kalau
ada yang bilang 6 bulan pertama ini media darling, dia juga sebenarnya juga jadi CEO darling. Di kami tahu gitu ya, banyak CEO dari presiden, CEO dari luar negeri, Amerika gitu ya, hampir seluruh CEO perusahaan migas itu 6 bulan pertama ini datang ke Indonesia dan minta waktu bertemu gitu ya, minta waktu mendesak terus Total, Chevron, ya ini kemudian Exxon, ya mungkin juga ini persaingan dalam mendapatkan blok migas gitu ya. Tapi Australia mungkin agak kurang, saya mungkin tidak begitu familiar dan grup-grup besar yang ada di Australia. Tapi kalau roadshow termasuk juga sebenarnya di pertemuan World Economic Forum, Jokowi juga mau dijual oleh WF tapi nggak datang, yang di Davos. Tapi kemarin yang di Jakarta yang WF East Asia, Jokowi buka kan. Jadi mungkin itu sebenarnya bisa dimanfaatkan atau juga menjadi promosi bagi pemerintah Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi investasi dan juga dana gitu ya, karena kebutuhan infrastruktur juga. Jadi kemarin mungkin udah dibahas ya kemarin ya, waktu kita bahas middle track kemarin ada kemarin saya juga datang, jadi gitu ya. Dan yang ada satu yang mungkin belum disinggung tapi mungkin sudah ini ya, keberadaan dari Asia Investment and Infrastructure Banking (AIIB) yang dipelopori oleh China. Ini ternyata setelah UK masuk, Australia juga daftar sebagai member gitu ya. Yang akan menaruh. Tadinya kan ini China yang mempelopori dan untuk menyaingi ADB gitu ya, dan narik Indonesia dan India gitu ya, Jepang yang menolak sama Amerika. Jadi sekutunya Amerika Jepang, tapi negara-negara lain yang ada terdekat dengan Amerika seperti UK, Eropa, dan Australia, New Zealand itu sudah menyatakan akan bergabung ke AIIB. Jadi ini juga mungkin menarik juga untuk kedepannya gitu ya, bahwa makin banyak investasi dari Australia yang juga akan mendanai infrastruktur maupun dia investasi di manufaktur. Mungkin itu komentar dan pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Sebenarnya dulu yang pertama saya komen ini berupa data ya. Bagi kami juga ingin expand, jadi kita ingin buat datanya lebih banyak pada 2013. Kita cuma bermasalah dengan status pelabuhannya. Kita belum di national plan-nya itu, master plan itu tidak ada status per tahun. Jadi bisa jadi kan kalau kita tahu status per tahunnya, kita bisa tahu bahwa Kabupaten A itu terjadi perubahan jarak untuk pelabuhan utama dari 100 jadi 70 karena ada pelabuhan baru yang dibangun. Pelabuhan baru yang lebih dekat dengan dia. Kita mengalami kesulitan di sana. Kita juga, tapi kita lagi mencari data di Kemenhub ya, di Dutla untuk status pelabuhan itu sampai dari 2009 ke 2014. Mudah-mudahan kita masih baru dapat respon tapi belum dapat data. Terus kemudian pertambangan itu juga jadi salah satu concern kita lah. Hanya saja di data ini kita masih belum tahu pelabuhan apa yang jadi pelabuhan khusus pertambangan. Itu tidak ada keterangan itu. Jadi kita nggak bisa kalkulir secara spesifik kabupaten yang punya pertambangan dan dia jarak terdekat untuk pelabuhan pertambangan itu. Kita jembaran dengan model biasa ya, hasilnya nilai. Kita sementara kita pikirkan dulu isu itu, nanti kita coba cari lagi mengenai pelabuhan pertambangan khusus yang ada di Indonesia. Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat misalnya white paper dari sektor itu berorientasi
Tapi at the same time sebetulnya Indonesia kompetisi juga kan, karena kan orientasinya inovasi. Jadi memang kalau kita lihat orientasinya dari dulu, Australia itu lebih banyak, termasuk juga penciptaan institusi itu kan sebetulnya dari Eropa, dari UK. Dan orientasi di Asia-nya itu ya kalau lebih banyak memang kalau dari labor, kan awal-awal waktu eksis juga prime ministernya itu limited. Walaupun pada hubungan people to people, misalnya kayak Colombo Plan itu tetap besar, ya. Tapi terhadap trade and investment-nya yang kurang, karena kaitan ekonominya yang kurang. Nah, kalau misalnya untuk saat ini di mana trade dan investment-nya itu tidak lagi kalau saya katakan government land, tapi lebih memang udah dengan seperti Bapak bilang CEO to CEO. Jadi lebih tidak terpengaruh oleh hubungan bilateral atau orientasi. Sementara kalau menurut pendapat saya, orientasi partai apapun di Australia terhadap ekonomi di Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor regional. Artinya gini, kalau Indonesia itu semakin kuat masuk dalam production network, kan sekarang kan kita mau masuk ASEAN Economic Community, kan kita bicara production network value chain. Jadi ASEAN itu tidak hanya ngomongin trade sekarang, tapi juga ngomongin bagaimana memproduksi barang, investasi dan kemudian di sektor kan. Nah kalau itu semakin kuat, itu menurut saya regardless hubungan bilateral, Australia akan menganggap bahwa Indonesia penting karena ya seperti kita ketahui dari size kita paling besar di Southeast Asia, dan kemudian walaupun di GDP per kapita masih 3.000-an, mendekati 4.000-an, tapi kita sudah masuk lower middle dan kemudian juga akan naik terus. Jadi kalau Indonesia kita lihat di konteks regional misalnya, dan ini juga mempengaruhi pandangan Australia terhadap Asia dan juga Indonesia di dalamnya, itu adalah negara yang kaya saat ini, misalnya seperti Singapura, ya, itu yang pernah saya jelaskan ya, hanya menyumbang 0,9% penduduk, tapi menyumbang nilai tambah 12% di ASEAN, sehingga bisa 40.000 lebih US dollar per kapita. Tapi dari sisi size yang paling penting, ya, jadi size dia mungkin besar, ya, karena ada batasan kan, jumlah penduduk geografis. Kalau kita sudah besar, persoalan sekarang adalah meningkatkan GNP per kapitanya, dan itu GNP per kapitanya mudah-mudahan akan naik terus kan. Nah artinya dia akan semakin besar, potensinya tidak dilihat saat ini. Jadi saya yakin orang kalau mau investasi, jangan investasi perdagangan juga, orang tidak akan melihat bagaimana hubungan setahun 2 tahun dengan negara, tapi bagaimana negara ini dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau kita punya bright future, ya menjadi negara yang akan semakin kaya di Indonesia, kita tidak tertutup kemungkinan bisa seperti Germany di Eropa, jadi besar, kaya. Kita kan besarnya sudah, kayanya belum kan. Menjadi negara kaya itu akan mempengaruhi orientasi. Jadi kalau ekonomi itu menurut saya jelas logikanya bahwa dia bergerak karena insentif, respon to insentif. Jadi kalau insentifnya besar, ya tentu saja baik. Nah, yang mengkhawatirkan menurut saya bukan persoalan hari-hari seperti case per case yang kita hadapi beberapa saat ini, termasuk juga waktu sapi potong di Australia dan masalah itu kan juga protesnya juga besar Pak. Tapi yang mengkhawatirkan itu kalau yang itu menurut saya fluktuatif kecil. Yang mengkhawatirkan itu kalau ada hal-hal yang prinsipal. Jadi misalnya Indonesia berubah haluan secara politik. Jadi baik secara pragmatis, ya, yang didasari pada perubahan misalnya ideologis, nah itu baru berbahaya untuk hubungan antar negara karena itu kan orientasinya. Kalau Bapak bilang tadi ada pertanyaan dari Bapak dari TV itu Bapak kan bilang bahwa proteksi, memang betul Indonesia semakin proteksionis. Ya, kalau kita bandingkan rata-rata tarif MFN tadi ada di slide saya,
itu kita 7, Australia 3, kita lebih protektif. Lalu juga dari tingkat barang impor yang terkena dampak tarif atau ekuivalen dengan tarif non-tarif measurement itu juga meningkat dari 1% menjadi lebih dari 3%. Itu artinya memang kita semakin protektif. Tapi protektifnya kita ini lebih di-link karena isu ekonomi, bukan isu ideologis. Nah, kalau persoalannya pragmatis seperti ini, itu bumpy-nya itu menurut saya tidak besar. Jadi kuncinya salah satunya menurut saya, ya saya bukan orang politik ya, mungkin ada bahasa lain untuk ini. Sepanjang Indonesia adalah negara yang demokratis, demokrasi, itu hubungan dengan negara lain menurut saya fine. Jadi itu. Nah kemudian untuk student tadi saya setuju Pak, salah satu alasannya memang ini karena ini chapter buku juga ada limitasi pembahasannya. Kalau untuk student, kalau dibilang bahwa karena Indonesia sudah menjadi negara yang maju sehingga bantuan berkurang, barangkali itu bisa jadi salah satu faktor juga. Faktor lain mungkin barangkali ada, barangkali misalnya karena itu bisa makin mahal, itu yang pertama. OSHC makin mahal. Iya. Kalau di Eropa kata asuransi murah gitu. Betul. Insurance. Jadi mungkin iya itu juga ya. Lalu saya setuju Pak untuk ini nggak ada di buku ini Pak, cerita buku ini, paling kan tulisan kita tentang ASEAN Infrastructure. Karena ini juga baru sekali kan, baru sekali. Tapi ya memang kalau kita lihat kita lihat sejarah ya, Denmark dan Irlandia itu masuk Uni Eropa tahun 72 ya, 72 itu ketika Inggris juga masuk. Sama halnya Portugal masuk Uni Eropa karena Spanyol masuk di Barat dan Portugal. Hal yang sama seperti Bapak bilang tadi barusan. Australia kemudian register karena ada UK dan itu adalah hubungan internasional normal karena dia lihat ada teman. Dari rekan sekalian ada lagi pertanyaan? Yang tadi terkait kalau khusus mungkin ada juga itu BTP mereka kan perlindungan itu sudah besar dan mungkin bisa ada beberapa perusahaan yang dia mempunyai bangunan sendiri tidak yang istilahnya ngumpul gitu kan, dia langsung mengatakan. Tapi itu juga di area pertambangan mereka, jadi kadang masyarakat tidak diperbolehkan memakai yang khusus dan tidak berada. Nah, kecuali kalau BTP itu semua bisa pakai masuk juga ya, karena dia dan ada yang memakai BTP itu mungkin pesan itu yang dari pelakuan khusus. Mungkin yang tadi Pak terkait yang Indonesia Australia itu juga saya memiliki untuk yang ada di sini kan yang tadinya sebelum 2014 di tahun 2012 lebih dikembangkan untuk yang mahasiswa dari Indonesia juga. Nah, sedangkan sepertinya yang sekarang karena yang belum kurang dari Indonesia itu tidak ada, jadi yang Jawa itu sudah mulai dikembangkan. Karena yang tadi sudah dikatakan ada pengembangan lokal, semangat kita sudah luntur kan yang Jawa itu karena sudah mulai pada tahun sebelumnya. Jadi itu ada juga mengenai Indonesia. Jadi kurang banyak untuk Australia tidak yang lain yang bisa. Mungkin sih saya juga, tapi saya juga nggak tahu nanti kedepannya, maka saya itu kedepannya seperti apa. Kalau memang Indonesia itu juga masuk, tapi kalau tidak ada minatnya, apakah memang bisa melalui yang di bawah seperti itu.
tentang PDP, saya sendiri baru tahu tentang PDP ini. Nanti akan coba dicari ya statusnya di PDP seperti apa. Bisa jadi nanti kita menemukan hasil yang berbeda. Kemudian ketika dia punya akses ke PDP atau punya akses lebih baik ke pelapor khusus itu justru meningkatkan bagian utama lebih besar ketika dia pakai kebutuhan yang umum. Kalau kita lihat trennya itu memang terjadi penurunan ya, tren turun ini kalau kita lihat dari tahun 2010 ya turun, kemudian naik sedikit 2014. Saya justru melihat ada potensi beasiswa lain. Ketika saya di Canberra itu, saya melihat ada beasiswa dari Pemda provinsi. Juga saya lihat ada beasiswa atas ini saya nggak sempat karena ini baru. Di ujung saya di sana ya, saya pulang dari sana dulu April. Nanti kan kesana lagi. Itu dari LPDP. Itu lumayan banyak. Nah, apalagi sekarang ya, tahun 2000 enrollment 2015 itu meningkat. Jadi memang data ini belum kita update ya, karena beasiswa dari yang berasal dari pemerintah sendiri Tapi poinnya adalah berarti Australia adalah negara tujuan pendidikan yang tetap menarik. Bukan persoalan ada beasiswa tidak ada beasiswa. Memang kalau saya tidak salah ini mudah-mudahan saya tidak keliru. Pemberi beasiswa terbesar itu untuk Indonesia ya paling tidak selain Australia ya. Jepang dan Australia besar. Jadi itu pasti akan jadi orientasi ya, pada waktu itu kan. Jadi kalau sekarang ada beasiswa lagi lebih melihat kualitas pendidikan barangkali karena ilmunya dari kita kan. Dan kalau lihat dari kualitas pendidikan ya jelas Australia itu kualitas pendidikannya memang tinggi ya. Jadi makanya tetap menjadi orientasi dan beasiswa daerah jadi kalau saya pikir sih itu akan tetap meningkat. Di samping ya barangkali juga secara jarak ya tidak ya kemudian untuk praktis Inggris ya maksudnya itu materialnya juga banyak. Jadi saya pikir ya punya potensi bisa naik lagi. Cuma memang saya heran ya, saya tidak bisa menjawab sampai saat ini saya juga tidak tahu kenapa jumlah mahasiswa Vietnam bisa sampai hampir 30.000. Kita masih stabil di 17.000. Thailand juga ya, lebih luar biasa. Itu kalau Malaysia mungkin karena kedekatan dengan Laos, Singapura juga. Tapi kalau yang lain sama-sama kita itu pertanyaan ya, kenapa tidak sebesar? Saya pun kalau salah mulai ada sih, belas jadi rasanya Indonesia itu. Tahun ini menurut saya kalau KTP Jawa lolos, jadi saya jadi mikirnya apakah sudah berganti haluan atau bagaimana jadi keutamaan yang coba lagi ya, S3. Tapi memang Vietnam di mana-mana banyak ya. Saya juga jumpai di Eropa itu antara mereka yang bermigrasi dengan yang sekolah memang di Vietnam banyak. Saya di sana juga melihat mereka, dan saya lihat angkanya itu ternyata bisa apa yang mendorong ya? Apakah mereka lebih sejahtera atau ada support dari pemerintah ya? Karena kalau tingkat beasiswa mungkin sama kuota dari ininya, tapi itu kan biaya sendiri atau biaya pemerintah atau dari negaranya atau dari itu
Iya, Saya nggak tahu. Banyak ya apa Menyebar mereka nyebar ke semua. Mungkin nanti menarik kalau kita lihat data 2015-2016 kita update lagi dengan beasiswa yang dari kita sebaran dan banyak yang keluar ke sana.